Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita pembukaan kitab kita yang baru setelah kita mengkhatamkan daripada kitab-kitab Imam Al-Ghazali, di antaranya kitab Ayyuhal Walad yang kita khatamkan pada tahun 2020, kitab Kimia Us-Sa'adah tahun 2021. Maka insyaallah kita pada bulan ini akan mengkhatamkan kitab Raudhatut Talibin wa Umdatus Salikin ya. Ini kitab karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Namun kitab ini memang tidak umum ya. Kitabnya enggak umum. Enggak kayak kitab-kitab yang lain ya. Kayak Ihya, kayak Kimia Us-Sa'adah masyhur, tapi kalau kitab ini enggak umum ya. Maka kita kaji, tapi luar biasa kajiannya, masya Allah ini ya. Nah, ini kitab mirip dengan kitab Imam An-Nawawi ya, namanya Raudhah. Cuman bedanya kalau ini pegangan para salik, kalau Raudhatut Talibin Imam Nawawi pegangan para mufti gitu ya. Nah, kalau Raudhatut Talibin Imam Nawawi yuhfaz, dihafal. Ya, kalau ini juga insya Allah kita hafal ya. Minimal daftar isinya. Ya. Minimal apa? Daftar isinya. Karena memang kalau kita belajar, kita kan harus tahu nih, kita nih tipikalnya apa? Kuat hafalan, apa dalam analisa gitu. Kalau kita termasuk orang yang kuat hafalan, ya banyak yang hafalan. Tapi kalau kita nggak kuat hafalan, minimal banget tiap-tiap kitab tuh kita tahu daftar isinya gitu. Jadi sewaktu-waktu kita misalnya punya masalah, oh iya kita ingat daftar isinya di kitab ini ada gitu ya. Sebagai contoh yang lagi rame, pembahasan masalah wali malamatiyah ya. Mungkin di antara kita nggak semuanya tahu apa sih wali malamatiyah, dan mungkin baru pernah dengar gitu. Yang kita tahu kan wali masyhur, wali majedub, wali mastur gitu kan. Tapi wali malamatiyah ini baru kita dengar gitu. Nah, mungkin buat orang-orang yang literasi tasawufnya nggak banyak, dia nggak ketemu tuh ya. Oh iya, terima kasih. Nggak ketemu tuh istilah malamatiyah kecuali di sini ya. Ada beberapa kitab lagi. Nah, makanya ini sangat penting, kitab ini menjadi pijakan kita nanti untuk memahami kitab Imam Ghazali yang lebih sulit lagi ya. Gitu, ada kitab tipis, lebih tipis dari ini, namanya Mishkatul Anwar. Nah, itu lebih sulit dari ini gitu. Tapi pijakannya ini dulu gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang masalah kitab ini, kita kupas satu persatu daripada isinya. Kita memulai biasa dengan tarjamatul muallif, tentang biografi Imam Al-Ghazali. Sebelumnya saya pernah menjabarkan tentang biografi Imam Ghazali di kajian Masjid Ar-Riyadh Kuitang ya. Silahkan nonton videonya tentang kesuksesan Imam Al-Ghazali. Cuman pada malam hari ini saya bahas khusus yang beda dengan kajian di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Beliau adalah Hujjatul Islam ya. Pernah dengar istilah Hujjatul Islam? Mungkin kita ada sebagian yang belum tahu ya. Apa sih Hujjatul Islam? Hujjatul Islam itu adalah gelar bagi seorang ulama, yang mana nih ulama sangat-sangat luar biasa. Saking luar biasanya dia digelari Hujjatul Islam, bukti kebenaran agama Islam ya. Jadi kalau ada orang yang bergelar Hujjatul Islam itu bisa dimaknakan apa? Bukti kebenaran ajaran Islam. Jadi lewat wasilah beliau lah Islam itu terbukti kebenarannya gitu ya. Karena Imam Ghazali bukan hanya membahas masalah fikih, ibadah dan sebagainya. Beliau juga membahas masalah yang lain, termasuk masalah, ada nanti insya Allah kita baca kalau ada umur ya, tentang hikmah penciptaan alam semesta ya. Hikmah kenapa ada bumi, hikmah adanya laut, hikmah adanya angin, hikmah adanya binatang, hikmah adanya batu, semua dibahas Imam Ghazali itu. Jadi bukan hanya masalah ibadah,
Bukan masalah agama tok, tapi juga masalah apa? Alam semesta. Sehingga tadi digelar apa tadi? Hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam tuh. Ya. Namanya Abu Hamid. Ya. Namanya Abu Hamid. Ya. Ini namanya kunyah. Ya. Berarti beliau itu adalah bapaknya Hamid. Gitu. Ya, kayak anak saya namanya Hamid, bukan Hamid. Ya. Kalau pakai Abdul, nah baru Abdul Hamid gitu. Ya. Ada waktu minta nama dengan Kiai Abdul Hamid Husain, ya saya kasih namanya Muhammad Hamid gitu. Kata Kiai Hamid, panjang haknya gitu. Oh iya siap. Ya jadi Hamid, ame Hamid beda ya. Kalau Hamid isim fa'il, kalau Hamid mubalaghah. Gitu ya. Jadi beliau ini punya anak bernama Hamid, maka digelari dengan Abu Hamid, bapaknya si Hamid. Siapa namanya? Muhammad. Bapaknya siapa namanya? Muhammad. Engkongnya siapa? Muhammad. Baru buyutnya Ahmad gitu. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Ya, jadi 3 generasi namanya Muhammad. Dan kebiasaan orang Arab begitu, namain anaknya nggak usah panjang-panjang ya. Kalau kita kan panjang banget ya. Muhammad, Ahmad, ya, Soleh, Sulaiman, masya Allah. Ujian nasional kasihan deh, nih buletin banyak banget deh. Orang Arab enggak, namanya siapa? Ali. Siapa ente? Utsman. Siapa ente? Umar. Udah, itu. Ya. Nah, nanti mereka kalau orang Arab itu biasanya kalau mereka panjang itu biasanya nama bapak sama kakeknya. Kayak contoh, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Said namanya, Ramadan bapaknya, Al-Buti kakeknya gitu. Ya. Nanti siapa nama orang tua? Banda tuh, Mulia Banda tuh ya. Nama kakeknya Adun. Bita apa Bito? Aduto gitu. Apa Adut? Ya jadi Ahmad Al-Ghazali. Ini kata ulama tulis, kata Al-Ghazali ini memiliki 2 makna. Yang pertama, jika dibaca Ghazal bitasydid, maka itu adalah isim mubalaghah. Ghazal. Ya, Ghazal itu maknanya apa? Tukang pintal. Al-Ghazal, kang jahit, bahasa kita tukang jahit. Al-Ghazal. Ya, ada ulama namanya Al-Attar. Ya, Imam Al-Attar. Siapa itu Imam Attar? Imam muridnya Imam Nawawi. Ya kalau ente mau tahu tentang karomah Imam Nawawi, buka kitabnya Imam Ibnu Attar kalau nggak salah namanya. Attar itu artinya tukang minyak wangi. Attar ya. Ada lagi namanya Khabbaz. Pernah dengar kan nama ulama Al-Khabbaz? Apa Khabbaz? Tukang roti tuh ya. Tukang roti. Jadi kalau ente dengar nama ulama, tanya ustadz dulu ya gitu. Ya, Al-Khabbaz gitu. Ya, siapa itu? Tukang roti gitu. Nama ulama mah cakap-cakap aja ulama kan ya. Kita juga nggak tahu artinya. Gitu. Jadi setiap nama ada maknanya. Nah ini Al-Ghazali ini maknanya tukang tenun. Atau yang kedua bermakna apa? Al-Ghazali. Asal Ghazlah. Ghazalah sebuah daerah. Ya. Di daerah Naisabur namanya. Jadi ada yang mengatakan Imam Ghazali itu Ghazalinya nisbat kepada kota. Ya gitu, di daerah. Ada yang mengatakan Al-Ghazali itu maknanya apa tadi? Tukang pintal itu. Wakilahuma shawab menurut ulama. Atusi, nah Atus. Beliau tinggal di daerah namanya Atus. Ya Tus. Daerah namanya Tus, ya. Tinggal di mana? Tus gitu nih. Ya namanya daerah kan ya. Ada unik-unik memang nama daerah ya. Kalau di kita di sini ada namanya daerah Gondrong, nah, daerah Tangerang Gondrong. Bang naik ojek bang, mana? Sampai Gondrong, sampai Gondrong. Naik ojek sampai Gondrong ya. Ya. Al-Faqih. Nah, beliau bergelar Al-Faqih, berarti beliau ahli fikih. Imam Ghazali ahli fikih. Bahkan beliau mengarang kitab yang luar biasa ya. Tahu namanya? Namanya apa? Al-Basit. Pakai to, Al-Basit. Tuh. Sini kosong. Al-Basit. Mana Al-Basit? Luas. Tebal segini. Dikarang tuh. Ya.
Kemudian Imam Ghazali rasa ini kitab kepanjangan, diringkas sama beliau jadi apa? Al-Wasit, tengah-tengah segini tebalnya. Masih kepanjangan juga, diringkas lagi jadi Al-Wajiz, tuh segini. Satu jilid dari Al-Wasit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Nah dari situlah ulama-ulama fikih mengambil ya pendapat-pendapat Imam Al-Ghazali itu ya. Nah, jadi kita lihat Imam Ghazali bukan hanya tasawuf, tapi beliau juga seorang fikih, ahli fikih. Ya. Kemudian beliau adalah seorang as-sufi, seorang sufi. Ya. Sufi ini bukan suka ngopi, bukan ya. Sufi, Anda sufi suka film gitu ya. Ada lagi, Anda sufi suka filter gitu, Robi. Sufi suka filter ya. As-sufi, sufi itu kata ulama dulu. Kenapa sih namanya suf? Ada yang mengatakan sufi itu berasal dari kata sofa. Sofa maknanya jernih. Ya, sofa maknanya jernih. Jadi orang sufi orang yang jernih hatinya. Ada yang mengatakan sufi itu maknanya berasal dari kata suf yang bermakna wool. Karena orang-orang sufi terdahulu itu mereka meninggalkan pakaian kemewahan. Mereka lebih milih pakai pakaian yang jelek, pakai wool. Nah itu dinamakan sufi gitu. Jadi sufi itu hanya istilah ya. Ya. Kemudian beliau Asy-Syafi'i. Nah, bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jangan cari di kitabnya, nggak ada ya. Ini kitab saya beda tuh. Ini kitabnya beda ya. Ini kitab dari Erlangga ya. Itu Menara Kudus beda ya. Asy-Syafi'i, beliau madhab Syafi'i. Ini dia. Ini dalil tawadunya Imam Ghazali. Sudah sepinter itu bisa bikin madhab. Tapi beliau nggak bikin madhab sendiri. Beliau tabarruk dengan madhab Imam Asy-Syafi'i itu. Al-Asy'ari, dan terakhir nih beliau adalah seorang Al-Asy'ari, berakidah Asy'ari itu. Ini yang paling penting, akidahnya Asy'ari. Jadi kalau ente ditanya Ujang, ente siapa? Ana Ujang Bustami. Bustami. Rislan Faiz, Asy-Syafi'i. Apalagi Al-Asy'ari itu, Al-Fuloi, insyaallah tuh. Abid kan, Abid Asy'ari, Asy-Syafi'i Al-Kalibatai. Kalibatai. Kalibatani aja Kalibatani. Ya. Dan beliau adalah mujaddid, seorang tokoh pembaharu Islam pada kurun kelima Hijriah. Jadi kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, setiap 100 tahun sekali akan muncul tokoh mujaddid, tokoh pembaharu. Ya. Yang mana tokoh pembaharu ini ya adalah ulama yang luar biasa. Kalau kata guru saya, tiap-tiap tokoh di zamannya itu mereka mengharmonisasikan dua kelompok yang berbeda. Yang pertama, dulu ada imam namanya Imam Asy-Syafi'i. Disebut mujaddid pada zamannya. Karena beliau mengharmonisasikan antara pendapat Imam Hanafi, Madrasatul Ra'i dengan Madrasatul Ahlil Hadis. Tuh, digabungin. Makanya Imam Syafi'i terkenal itu. Meskipun beliau pakai ra'yu tapi juga enggak lepas dari hadis. Zaman setelahnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pengarang nih tadi Imam Asy'ari, menggabungkan antara apa tadi? Jabariyah dengan Qadariyah. Bukan Qadiriyah, beda ya. Qadariyah. Kalau Qadir, Syaikhul Qadir, Qadariyah, digabungin. Zaman setelahnya ya, nah ini ya, Al-Imam Al-Ghazali menggabungkan antara fikih dan tasawuf. Tuh ya. Jadi di zaman itu, zaman Imam Ghazali yang namanya ulama fikih itu banyak yang nyerang-nyerang orang-orang tasawuf. Ya, dulu bukan hanya tasawuf, namanya kebatinan itu ya. Begitupun orang-orang sufi banyak menyerang ahli fikih, fuqaha. Itu. Nah, sehingga nggak akur nih antara ahlul fikih, fuqaha dengan sufi. Imam Ghazali ketengahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu setiap kali membahas tentang ibadah zahir fikihnya, pasti setelahnya membahas ibadah batin tasawufnya. Itu sehingga beliau digelari apa? Tadi ya, digelari mujaddid, yaitu ulama yang menggabungkan gitu. Mungkin besok mujaddid setelahnya nih ya, menggabungkan antara Wahabi dan NU gitu, insyaallah. Ya, jadi jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pakai bayun hadro gitu.
Iya, enggak air enggak itu enggak. Kan pakai pons dia. Imam Al-Ghazali ya lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Ya. 450 Hijriah. Ingetin nih ya, kelahiran ulama dan wafatnya. Wafatnya tahun 505 Hijriah. Tuh. Jadi Imam Al-Ghazali meninggalnya pada tahun 1111. Satu itu ingat ya. Kenapa ingat? Karena gampang hafal ini. Satu. Tuh, meninggalnya. Tapi kalau Masehinya Pak 500 apa namanya? 450. Tuh ya. Imam Al-Ghazali lahir 450 meninggal 505 Hijriah. Berarti berapa umurnya? 55. Umur 55. Nah, beliau ini dikenal nasy'atuhu ya, pertumbuhan beliau nasya'a fi baitin faqirin min ailati Khurasan. Beliau itu tumbuh di rumah orang miskin, keluarga yang miskin di Khurasan. Jadi orang tuanya beliau itu ya susah. Faqad kana waliduhu rajulan zahidan wa mutasawwifan la yamliku ghaira hirfatihi itu. Orang tua Imam Ghazali ini seorang laki-laki yang zuhud, yang bertasawuf, nggak memiliki apa-apa kecuali apa yang dipakai buat usahanya. Tuh, ya. Jadi kalau bahasa kita sekarang mungkin kalau orang jualan es, si gerobaknya doang udah tuh. Jadi harta terbesarnya apa? Gerobaknya udah tuh. Tuh saking susahnya Imam Al-Ghazali. Walakin akan tetapi kanat ladaihi raqbatun syadidatun fi ta'limi waladaihi Muhammad wa Ahmad. Akan tetapi bapaknya Imam Ghazali ini memiliki semangat yang kuat untuk mengajarkan dan mendidik kedua anaknya yang bernama Muhammad dan Ahmad. Jadi Muhammad itu abangnya, itu Imam Ghazali, dan Ahmad itu adiknya. Gitu ya. Sama kayak anak saya, Muhammad dan Ahmad. Gitu. Muhammad abangnya, Ahmad adiknya gitu. Nanti yang kelak nanti ketika adiknya ini belajar, cuma adiknya lebih cenderung kepada tasawuf. Lantas suatu hari adiknya sholat dengan abangnya imam, karena ulama fikih. Ketika sholat dilihat Imam Al-Ghazali sedang berlumuran darah, abang adiknya mufaroqah. Setelah sholat nanya Imam Ghazali, kenapa ente mufaroqah dari aneh? Oh tadi aneh waktu sholat lihat abang berlumuran darah. Wah luar biasa ente bisa tahu apa yang aneh pikirin. Emang abang lagi mikirin apa? Saya sedang berpikir tentang masalah head. Nah, jadi kalau ulama kasyaf tuh macam-macam. Ada yang model tadi, dia nggak tahu nih di pikiran abangnya apa. Cuma dilihat banyak darah doang gitu. Ya kasyaf itu nggak sama semuanya. Ada yang terbuka dikit, ada yang kadang-kadang, ada yang terus-terusan, ada yang berupa berbentukan sosok babi dan anjing kayak kemarin yang kita bahas. Nah ada kalau adanya itu dia ngelihat darah gitu. Sehingga nanya Imam Ghazali, ente belajar di mana? Oh ane belajar sama Syekh di sono. Disamperin Imam Ghazali gitu. Sehingga belajar ilmu tasawuf. Ya. Itu adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali. Ya. Nah ketika bapaknya meninggal, ya, beliau menitipkan Imam Ghazali dan adiknya ini ke temennya. Nah dia temennya. Lahu mutasawwif bi riayati waladai. Nah ini dia temannya ini adalah seorang yang juga menggeluti ilmu tasawuf, ya. Wa atahu ma ladaihi min malin yasir, dan orang tuanya memberikan kepadanya harta yang sedikit. Tuh. Bapaknya enggak punya harta banyak, ditinggalin buat anaknya sedikit. Tapi jadi ulama enggak? Nah itu, makanya saya bilang kemarin, ya. Kalau anak kita dibiarkan tumbuh dengan harta yang banyak, gitu, belum tentu jadi apa-apa. Ya. Karena kata Syekh Abdullah Syaroni, banyak anak-anak ulama itu malah nggak jadi ulama. Kenapa? Karena fasilitas orang tuanya terlalu mewah, sehingga nggak ada dorongan untuk belajar, untuk semangat ngaji dan sebagainya. Karena merasa ngapain gue ngaji? Orang gue udah dihormatin, orang aja cium tangan sama gue mau apa-apaan gampang, mobil cilok gratis, begitu katanya. Kenapa? Karena anak ustadz. Tapi ketika
dilepas di tempat lain yang nggak ada orang hormatin dia, nggak ada yang nyanjung dia, nggak ada yang mengkhususkan dia, mengistimewakan dia, insya Allah tuh anak jadi orang besar gitu. Karena yang namanya filosofinya gini, orang kalau mau besar kayak per, ya. Per itu semakin ditekan semakin tinggi, ya. Kalau kita tarik ke atas semakin cepat jatuhnya gitu. Jadi manusia tuh kayak per. Jadi kalau ente seandainya diinjak, ditekan, jangan khawatir. Ada kalanya tuh per akan ngegas sampai tinggi ke atas. Gitu. Tapi kalau kita ditarik, ya dipuji, disanjung, dimudahkan, makin ke atas, makin jatuh berasanya gitu. Ya, orang kan yang biasanya orang kalau biasa dipuji nggak siap dicela ya. Dari kecil dipuji mulu, ente ganteng banget, ente gini banget. Sekalinya dicela baper dia. Tapi kalau orang biasa dicela, terus dicela baper gak? Tergantung yang nyela siapa ya. Ya umumnya nggak baper, kenapa? Udah biasa dicela kok. Dari kecil dia orangnya kecil, pendek, dikatain kontet, udah gede kontet, lama-lama kebal gak? Kebal, lama-lama bikin samaran ya, kontet mania, Masya Allah. Kan banyak orang gitu ya, udah berdamai dia dengan kekurangannya gitu. Kenapa tadi? Karena dari kecil udah susah. Makanya fadilahnya kalau kita jadi orang susah itu. Gitu. Tapi kalau kita punya anak kita mewahin, kita manjain ya kayak dulu ya. Siapa? Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Punya anak ditinggalin harta yang sedikit. Sedangkan ada orang kaya hartanya banyak ditinggalin. Kata nih ulama, saya lihat anaknya ketika dewasa itu anaknya Umar bin Abdul Aziz hidup dengan kemewahan, kekayaan. Padahal ninggalin hartanya sedikit. Sedangkan anak raja yang ditinggalkan itu sedang ngemis minta-minta di pinggir jalan tuh. Ya. Makanya kita jangan perlu khawatir tentang masalah anak. Ya. Jadi jangan khawatir apalagi nih harus kasih asuransi, enggak, saya enggak sepaham itu ya. Ingat ya santri markas jangan pakai asuransi gituan, udah yakin sama siapa? Allah. Ya mulia. Mulia yatim enggak? Yatim. Tuh gemuk kan alhamdulillah. Gimana orang tuanya Abu Rizal Bakri dia, Masya Allah. Apa ente Abu Rizal Bakri bukan? Bukan kan? Ini gemuk juga. Naam ya. Jadi Imam Ghazali hidup kecil dalam keadaan miskin. Wa ausahu, dan bapaknya berwasiat nih kepada ini temannya bita'limihima, untuk ngajarin nih tuh anaknya, wa ta'dibihima, dan didik tuh anaknya beliau. Fajtahada ar-rajul fi tanfidhi wasiyatil abi ala khairi wajhin, maka seorang temannya tadi itu berupaya bagaimana bisa mewujudkan wasiat bapaknya dengan sebaik-baiknya, sampailah ya hatta nafada ma tarakahu lahuma abuhuma minal ma, sampai udah habis duitnya udah habis dah, nggak punya lagi duit, abaknya udah habis sudah. Wa ta'adzzaru alaihil qiyam bi riayatihima wal infaq alaihim, akhirnya teman bapaknya juga ya mohon maaf dah nggak bisa ngurusin lagi, nggak bisa nginfakin lagi buat dia berdua ya tuh. Jadi udah dititipin duitnya habis sudah. Fa'alhaqahuma, nah dimasukinlah keduanya ini bi ihdal madaris allati kanat muntasyiratan fi dzalikal waqt. Ya, dimasukinlah ke beliau ke tempat sekolah yang mana memang terkenal saat itu. Itu. Yang mana kanat takaffalat tullabal ilm fiha. Itu tempat sekolah itu memang ngasih beasiswa buat muridnya tuh. Makanya kita nanti ketemu tuh dalam kitab Munkis Minad Dhalal Imam Ghazali, dulu aku belajar ilmu bukan karena Allah. Fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah, tapi ilmu enggak mau kecuali aku karena Allah. Kenapa Imam Ghazali nyari ilmu bukan karena Allah? Karena nyari ilmu buat apa? Buat kehidupan beliau, buat nyambung hidup tuh Imam Ghazali dulunya itu ya. Nah belajarlah beliau itu ya ke seorang ulama besar, tulis namanya Al-Imam Haramain Al-Juwaini ya, Imamul Haramain yang nama aslinya Al-Juwaini atau dikenal dengan Imam Al-Juwaini. Ini gurunya Imam Ghazali yang terkenal nih, namanya Imam Haramain ya. Kita kan taunya Haramain namanya gamis kokok ya. Haramainnya kayaknya nih. Ya. Imam Al-Ghazali belajar daripada Imam Haramain beberapa ilmu, di antaranya satu, fikih.
Ya, ilmu fikih. Ya. Yang kedua ilmu usul fikih. Yang ketiga ilmu kalam. Yang keempat ilmu mantik, tuh ilmu mantik. Saat ilmu nahunya udah belum? Udah, yang namanya nahu masih madrasah udah belajar nahu. Ente buka kitab Nahul Wadih itu buat madrasah ibtidah. Iya, kita baru ngaji udah SMA baru ngaji. Di sana ibtidah iya Nahul Wadih. Itu juga belum tentu lulus kita Nahul Wadih ya. Udah baca jauh, ulang lagi habis tuh ya. 4 ilmu fikih, usul, ilmu kalam, ilmu mantik. Nih, makanya Imam Ghazali itu terkenal sekali ilmu mantiknya ya. Ada kitab Imam Ghazali namanya Al-Qistasul Mustaqim ya. Itu Quran tuh. Kata Quran dalam Al-Qur'annya wazinu bil qistasil mustaqim ya. Bukan sirat, qistos ya. Dan timbanglah dengan qistosul mustaqim. Nanti itu ada kitabnya khusus, cuman mantik sih sayangnya. Nggak bisa dikaji bulan Ramadan, kalau ngaji bulan Ramadan pala itu makin buyang ya. Ini tasawuf karena kita bahas, tasawuf kan benerin hati ya. Kalau qistosul mustaqim nih. Sampai hebatnya Imam Ghazali saking pinternya, saking cerdasnya beliau dibimbing ame gurunya Imam Juwaini mengarang kitab usul fikih pertama. Karangan beliau ya, karangan beliau. Usul fikih pertama karangan beliau namanya Al-Mankhul namanya. Al-Mankhul. Masyaallah biasa. Ya. Wa aradahu ala Syekhil Juwaini. Kemudian kitab Al-Mankhul itu disodorkan kepada gurunya Imam Juwaini. Dikasih ke gurunya. Apa kata gurunya? Ini ajib nih. Fa'ajaba bihi qailan, gurunya takjub seraya berkata, "Dafantani wa ana hayyun." Ya Ghazali, ente udah ngubur aneh sementara aneh masih hidup ini. Hala sabarta hatta amut. Tidakkah ente bisa sabar? Tunggu dulu sampai ente mati apa begitu? Gue masih hidup lu udah kuburin ini. Dikarang kitab Al-Mankhul, Masya Allah Imam Ghazali, saking cerdasnya. Tuh. Guru begitu ya, seneng, girang kalau muridnya lebih baik. Ini bahasanya seneng ya, cuman bahasa takjub gitu. Sampailah Imam Ghazali belajar lagi. Sampai beliau itu menjadi orang yang paling afdol, paling tinggi, paling top pada zamannya. Gurunya kalah. Persis kayak Imam ya As-Sibawayh. Ya, Imam Sibawayh itu punya guru namanya Imam Ahmad bin Khalil. Gitu. Karena muridnya pinter, gurunya tenggelam gitu. Tapi memang orang-orang dulu ikhlas ya, belajarnya ngajarnya ikhlas. Yang namanya guru punya murid lebih alim dari dirinya, tanda gurunya berhasil. Dan murid yang berhasil, yang berkah tidak lupakan jasa gurunya gitu. Ya, ini luar biasa Imam Ghazali. Di antara gurunya Imam Ghazali, nah mungkin teman-teman belum bertahu nih siapa ya guru-gurunya Imam Ghazali. Yang pertama Imam Ghazali berguru dengan Imam Al-Juwaini yang tadi. Imam Al-Juwaini. Gitu. Beliau ngarang kitab. Nah ngarang kitab usul fikih juga, cuman tipis. Namanya apa? Al-Waraqat. Al-Waraqat. Imam Ghazali ngarang kitab tebelan lagi. Namanya tadi apa? Al-Mankhul, tebelan lagi. Ya. Bahkan Imam Ghazali ngarang kitab usul fikih lagi setelahnya namanya Al-Mustasfa. Ajib tuh. Bukan Mustashfa. Kalau pakai sin rumah sakit. Mustashfa. Kalau ini Mustasfa, pilihan. Itu usul fikih dengan gaya bahasa mantik. Wajib insyaallah. Yang kedua Ahmad Ar-Razakani. Nah, Ar-Razakani. Ahmad Ar-Razakani. Yang ketiga Abu Nasrin Al-Ismaili. Nah, terus gurunya tasawufnya siapa ya? Nah, guru tasawufnya adalah Asy-Syaikh Yusuf An-Nasaj itu ya. Yang tadi beliau belajar dengan sampai disuruh bersihin apa namanya kotoran kuda, itu nih dia, Syekh Yusuf An-Nasaj.
Ya, ini gurunya Imam Ghazali, Syekh Futuhnya beliau. Ya, Syekh ya benar Syekh Yusuf An-Nassaj. Jadi gurunya banyak Imam Ghazali. Tapi di antara yang paling terkenal ya yaitu di antaranya Imam Juwaini. Dan dalam urusan tasawuf namanya Syekh Yusuf An-Nassaj ya. Kemudian muridnya Imam Ghazali. Nah, muridnya Imam Ghazali. Yang pertama Abu Mansur Ibn Razzaz. Abu Mansur Ibn Razzaz. Kemudian yang kedua Abu Abdillah Al-Jili. Jili. Ya. Kemudian Abu Bakar Ibnul Arabi. Nah, ini muridnya Imam Ghazali dia. Abu Bakar Ibnul Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu yang sering kita dengar kan beliau itu kan sufi ya. Tapi kalau ini bukan sufi. Ya. Bedainnya adalah kalau sufi itu nggak pakai alif lam. Jadi Ibnu Arabi sufi. Ya. Kalau ini Ibnul Arabi. Tuh ya, Ibnul Arabi. Seorang ahli hukum, qadhi di zamannya. Itu muridnya Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi di kisah Imam Ghazali suatu hari beliau lagi kecil, masih kecil ya. Kan Imam Ghazali itu kurang lebih 4 fase. Fase masa kecil, fase belajar remaja, fase jadi ulama besar, fase jadi sufi. Biar kita gambar ya, kalau kita mau ngafalin sejarah, ingat aja fase-fasenya. Masih kecil Imam Ghazali pergi belajar nyari ilmu. Beliau punya buku catatan, kayak ente nih ngaji bawa catatan. Di tengah jalan ada perampok, Qati'ut Thariq. Tiba-tiba semua barangnya diambil beserta buku-buku tulisnya. Imam Ghazali nangis, ya Allah, jangan buku saya diambil gitu. Nangis-nangis, minta ke bukunya. Kenapa? Semua pelajaran di sini adanya. Ya. Kalau di sini adanya ilmu kita diambil, hilang ilmu kita. Akhirnya setelah beliau itu merengek-rengek, minta dikasih. Habis dikasih beliau janji ya akan menghafal semua apa yang beliau tulis di bukunya. Ya. Insya Allah itu begitu ya. Ya, habis ngaji dihafal ternyata tuh ya. Halamannya dihafal, halamannya doang. Hafalin tuh al ilmu fis sudur laisa. Nah, gitu. Kadang-kadang kan santri begitu ya. Bawa kitab nih, di kitabnya mah coretan semua. Sampai enggak kelihatan hurufnya apaan gitu. Kadang iseng digambar Subasa di sini. Asli gambar One Piece, ada orang gitu. Saking isengnya gitu. Ntar selesai belajar bukunya hilang ya kan? Bisa nggak baca lagi? Nggak bisa karena nggak dihafal. Makanya kadang ada guru-guru kita ya termasuk kayak Yusuf itu kalau ngajar nggak pernah bawa kitab. Kayak Yusuf itu nggak pernah bawa kitab. Itu udah Fathul Mu'in udah kayak baca Sapinah udah. Tuh bayangin kalau kita kan nggak baca Fathul Mu'in ada harokatnya, diharokatin, bekas ngaji, bekas mutolaah, belum nggak datang nih, datang kosong aja. Nggak bawa tas, nggak bawa kitab sampai masjid dikasih kitab di masjid udah buka dijelasin itu namanya al ilmu fi sudur gitu ya. Jelas ya. Satu lagi juga sama nggak bawa kitab emang nggak ngajar nggak bawa kitab nih ya. Ada pertanyaan gini kan Imam Ghazali hidup sezaman dengan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, kok lebih terkenal Imam Ghazali gitu. Sebenarnya kata ulama begini, jadi Imam Ghazali itu namanya kutbul ilm, kutubnya ilmu Imam Ghazali. Jadi kalau orang semua belajar itu kembalinya ke Imam Ghazali. Ente ngaji nih tasawuf, kembalinya ke Imam Ghazali. Karena beliau adalah kutub dalam masalah ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani kutbul aulia itu. Kutubnya para wali. Jadi kalau ente pengen jadi wali, tawasulnya kepada siapa? Syekh Abdul Qadir gitu. Nah Imam Haddad kutbud dakwah, kutubnya dakwah. Jadi kalau ente mau dakwah, Fatihahnya ke Imam Haddad gitu. Nah di atasnya kutub namanya Al-Ghawth namanya. Kok tahu? Ini serius ini Imam Al-Ghawth ya. Itu. Wali di atas para wali itu ya. Kalau itu mah Ghaus Klender itu ya.
Nah, Imam Al-Ghazali ya, tadi dikatakan beliau kok bisa sukses gitu. Ada faktornya, ada beberapa faktor. Tulis yang pertama diantaranya beliau hidup di zaman Nizamul Muluk. Ini salah seorang menteri yang keren luar biasa. Di saat pemimpinnya itu Bani Abbasiyah itu kurang begitu respect dengan ajaran Aswaja ya. Tapi ini Nizamul Muluk ini luar biasa. Mensupport, mensokong semua ulama. Begitu. Semua ulama di zaman itu Nizamul Muluk digaji, masya Allah, gajinya gede. Makanya sampai-sampai dulu keluar fatwa nggak boleh seorang ustadz, seorang pengajar ngambil hadiah dari masyarakat. Kenapa? Karena semua ustadz udah dijamin kehidupannya sama wazir, pemimpinnya pada saat itu gitu, sama menterinya pada saat itu. Ya, jadi kalau seandainya pun berlaku sekarang, misal contoh, pokoknya yang ngajar di markas PNS, Satulai PNS. Ustadz Andi PNS, udah nggak boleh nerima amplop di maulid ame di apa khotib, nggak boleh itu Ustadz. Namanya gratifikasi nanti itu. Kenapa? Udah digaji, ya. Dan nggak boleh sembarangan nerima ceramah gitu. Makanya di Mesir begitu, di Mesir banyak. Ya, kita kalau nemuin di Mesir kagak ada kejadian khotib lagi takbir dikantongin amplop, nggak ada. Allahu Akbar, dikantongin amplop begini sama jamaah. Orang kan biasa kan kalau ngasih amplop kan pas salaman kan ya. Ini enggak, masya Allah, udah pejaten tuh ya. Takut nggak khusyuk gitu, takut kelihatan nggak ikhlas gitu. Kadang kan usah dikasih nih, Sat, mau nerima takut dikata nyari amplop, mau nolak butuh gitu kan. Akhirnya gimana? Udah pas takbir Allahu Akbar dikantongin tuh aman kan, nggak usah pakai dorong-dorongan gitu, nggak usah. Itu cerdas orang Pejaten tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuh ya, cara cerdas iya gitu. Ada lagi orang ngajar, kalau naruh amplop nggak dikasih salaman, nggak ditaruh di kue, tuh. Taruh dalam berkatnya gitu. Ya. Itu cara-cara orang lah ya, yang jelas begitu. Jangan sampai kita ya ngasih ustadz kagak ada ihtiramnya gitu ya. Tuh. Nah, jadi zaman dulu seorang ulama itu udah dijamin hidupnya semua tuh. Lalu tinggal belajar doang. Makanya Imam Ghazali bisa secerdas itu karena disupport itu. Kalau kita kan mau ngaji, kadang beli sendiri. Mau nyari guru, nyari sendiri. Gitu. Mau nyari gurunya susah. Itu ketemunya guru, ya gurunya berat belajarnya gitu. Makanya kalau zaman dulu luar biasa, ilmu berkembang. Mudah-mudahan di markas ada orang yang begitu ya, amin ya. Jadi semua guru tenang, Satulai tiap hari ngajari mari. Kadang aneh gaji gitu ya, gaji. Insya Allah, mudah-mudahan kita doain lah salah seorang dari mari nih nanti ada jadi donatur. Insya Allah rezekinya nggak putus-putus ya, duitnya nggak sobek-sobek tuh insya Allah ya, duitnya nyambung semua, tinggal gua gunting doang gitu. Nah itu Imam Ghazali ya. Nah sampailah Imam Al-Ghazali tadi ya mengarang banyak kitab. Ya. Di antara kitab-kitab yang dikarang kurang lebih mencapai 457 kitab dan risalah. 457 kitab. Ya. 457. Kalau kemarin Imam Siti berapa Imam Siti? 1000 kitab. 700 dalam pendapat lain, 1000. Ya. Tapi sayangnya banyak daripada kitab Imam Ghazali masih berbentuk manuskrip, ya. Belum dicetak, belum cetak kayak begini nih belum. Nih makanya tadi saya bilang kitab ini nggak umum orang tahu. Kitab Rawdhah ini nggak umum orang tahu karena tadi dan lebih banyak lagi yang belum dicetak gitu. Untungnya itu kitab dipegang sama orang kafir. Nah ini untungnya. Ya kayak di Jerman, di Prancis, karena banyak manuskrip itu disimpan di barat sama orang-orang Eropa. Mereka bukan buat belajar, bukan, mereka buat arsip. Jadi ketika mereka nemuin ada manuskrip tahun sekian, ditaruh museum, diamankan, dijaga tuh. Ya, coba kalau taruh Indonesia, ya. Tengah malam hilang gitu. Diambil mana? Oh, mau Kiai Fulan gitu. Sama Kiai yang ngambil loh. Gitu. Ya. Pernah Kiai kita, guru kita ngecek Al-Quran terjemah. Dicek salah. Lapor ke kementerian gitu, ke orang kementerian, ini kok kitab salah, ente
bisa lolosin ini. Ya Ustaz namanya maujud fulus. Mulus salah gimana duitnya. Yang salah-salah bener udah gitu. Itulah Indonesia. Tenenot. Indonesia. Nah Imam Ghazali ini ya punya kitab karangan banyak. Ini saya nggak sebutin dah, terlalu banyak ya. Nah ada beberapa pujian Imam Ghazali, tulis ya. Imam Al-Ghazali dikatakan oleh Imam Zahabi. Nah Imam Zahabi ini pengarang kitab Siyar A'lamin Nubala yang tebalnya segini. Yang di atas. Apa kata Imam Zahabi? Imam Ghazali adalah asy-syekh. Nah ya. Apa syekh kemarin pembahasannya syekh? Apa syekh masih ingat? Hah? Orang yang luas ilmunya. Al-imam, pemimpin, ulama di zamannya. Sekarang ada gak yang dipanggil imam? Nggak ada. Imam nggak ada sekarang. Ya. Yang ketiga al-bahr. Nah, al-bahr, laut. Al-bahr. Hujjatul Islam. Tuh. Hujjatul Islam, argumentasinya Islam. Ya. U'jubatuz zaman. Ya, orang yang menakjubkan di zamannya. Zainuddin, perhiasan agama. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ahmad At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali itu. Ya. Shahibut Tasonib, yang punya karangan-karangan, wadduka ul mufrid, dan punya kecerdasan yang mufrid, yang over, yang apa namanya, jenius, tuh Imam Ghazali. Ya. Jadi saking jeniusnya Imam Ghazali, kadang kalau ditanya nih orang-orang, kalau ditanya, kalau jawabnya muter-muter tuh kadang-kadang nggak paham ya. Kita kadang ditanya sesuatu, kadang kita suka takjub sama orang yang jawabannya panjang. Padahal semakin pendek jawaban, semakin cerdas gitu. Ya. Iya paham nggak? Jawaban yang paling pendek itulah jawaban yang paling cerdas. Satu hari Imam Ghazali ditanya gitu. Ada seseorang murid nanya, ya guru, saya kok coba berzikir. Entah kenapa kok yang mendekat malah setan, bukan rahmat Allah. Bukankah Allah menjamin orang yang berzikir akan dekat dengan Allah? Apa jawaban Imam Ghazali? Cuma nanya beliau, bagaimana pendapat Anda jikalau Anda mengusir anjing sedangkan tulang lezat berada di kantong Anda? Insyaallah. Paham gak? Maksudnya apa? Hah? Kita usir anjing ya, dengan zikrullah, sementara di kantong kita ada tulang lezat yang anjing demen. Kira-kira anjing pergi nggak? Kita usir setan dari hati kita, kita zikir sama Allah, bukannya setan ngejauh malah setan ngedekat. Kenapa? Karena di hati kita ada benci sama orang, ada syirik, ada hasad, ada riya, ada ujub, yang itu makanan setan. Gitu. Makanya mau zikir sejuta kali kagak bakal bisa menjauhkan setan, karena setan senang dengan apa yang ada dalam hati kita. Itu pendek yang saya. Bagaimana pendapatmu jika kau mengusir anjing sedangkan tulang itu di kantongmu? Tuh. Ya. Kan ada tuh ya, tanya jawab Imam Ghazali ya, apa yang paling jauh gitu. Apa yang paling dekat itu insyaallah. Jadi cerdasnya Imam Ghazali itu begitu. Bahkan saking cerdas Imam Ghazali, ini mimpinya Asy-Syaikh Abdul Hasan Syadzili ya. Jadi perlu saya jelaskan, ini ngimpi. Wali ngimpi Rasulullah. Ngobrol sama Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, ya Rasulullah, siapakah orang paling cerdas dari umatmu? Nah gitu. Sebagaimana beliau kan pernah nanya ya. Ya Allah, adakah yang lebih pintar dari saya gitu? Kata Nabi Musa, kata Rasulullah, ada orangnya. Siapa orangnya? Namanya Muhammad Al-Ghazali namanya. Panggil. Nabi Musa tanya, ya rajul man anta? Wahai rajul, siapa engkau? Ana Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Nabi Musa bilang, aneh nanya ente siapa? Nggak perlu jawab siapa-siapa. Bin. Kepanjangan jawabnya gitu. Ya Musa, bukankah di dalam Quran engkau ditanya sama Allah, ya matilka biyaminika ya Musa,
Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu ya Musa? Engkau jawab panjang. Ini tongkatku ya Allah. Aku buat ini, aku buat itu. Tuh, engkau aja panjang jawabnya. Dibalas. Musa geleng-geleng. Luar biasa ini. Bener ini adalah umatmu yang paling pinter tuh. Makanya tadi dikatakan kutbul ilm. Itu yang ngimpi Syekh Abdul Hasan Syazili yang hidupnya setelah beliau. Gitu. Ini bukan Zili ponakan Satsula ya, bukan ya. Ya. Nah, jadi beliau itu dingimpikan oleh Imam Asy-Syadzili. Nah, bahkan Abdul Hasan Syadzili, Syekh Abdul Hasan Syadzili ini yang tadi saya ceritakan itu pernah berkata, ya. Idza aradta lakum ilallah hajat, idza aradat lakum ilallahi hajah. Apabila kalian punya hajat ami Allah, kata Syekh Abdul Hasan Syadzili, fatawassalu ilaih bil Imam Abi Hamid. Tawasullah kalian kepada Imam Ghazali, Abi Hamid Al-Ghazali. Ya, jadi kalau kita punya hajat, Al-Fatihah bijahi Sayyidina Imam Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah. Insyaallah kabul tuh. Yang ngomong siapa? Wali kutub di zamannya. Yang kalau kata muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Abdul Hasan Syadzili itu pas udah mati hidup lagi. Pas udah mati hidup lagi, bantu nguburin dirinya sendiri. Wali hayyun, ya, nggak meninggal mereka. Tuh. Bahkan ada khilaf dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya, ainal a'la Imam Abdul Qadir Jilani atau Syekh Abdul Hasan Syadzili. Fakih ada yang mengatakan lebih tinggi Syekh Abdul Hasan Syadzili daripada Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Tuh. Tapi kalau kita torekohnya Qadiri, nggak boleh ngomong gitu. Nggak boleh kalau kita masuk toreko, pokoknya Syekh gue lebih tinggi, lebih a'um gitu. Nggak boleh kita mengatakan kita torekonya Syadzili, nggak boleh mengatakan lebih tinggi Syekh Abdul Qadir. Kalau kita torekonya Syekh Abdul Qadir, nggak boleh mengatakan Syadzili lebih tinggi gitu. Jelas paham? Itu adab. Ya. Hakikatnya nggak ada yang tahu lebih tinggi siapa. Itu kan cuman terka-terkaannya ulama gitu. Ya. Jadi ada semacam kayak begitu ya. Nah, bahkan muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi yang merupakan gurunya Ibnu Athaillah. Jadi Ibnu Athaillah itu punya guru. Gurunya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi punya guru Syekh Abdul Hasan Syadzili. Jadi jaraknya 3 generasi. Ya. Jadi Syekh Abdul Hasan wali kutub yang punya Thariqah Syadzili, punya murid Syekh Abul Abbas Al-Mursi, punya murid Ibnu Athaillah asalkan. Yang satu lagi muridnya beliau, Syekh Abul Abbas, Imam Muhammad Al-Busiri, pengarang Burdah. Ya, tuh. Suatu hari saya Imam Ibnu Athaillah asalkan tadi kan orang fikih beliau, orang kapus, akademisi. Datang ngaji di tempatnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Tadi nggak percaya sama tasawuf, nggak percaya dengan yang namanya tarekat, nggak percaya. Pokoknya gue yang zohir-zohir aja. Sampai suatu saat ya beliau dikasyaf oleh Syekh Abul Abbas Al-Mursi, baru mulai mengikuti daripada tarekohnya Syadzili itu. Nah, kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi terhadap Imam Ghazali apa ya? Inna lanashhadu lahu bisiddiqiyatil uzma. Kami sungguh bersaksi Imam Ghazali ini makomnya siddiqiyah uzma. Makom yang paling tinggi para wali siddiqiyah. Ya. Apa namanya dalam Quran? Uman yuti'illahu war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalih. Ada siddiqin ini ya. Tapi yang unik kalau kita dengar kisah Imam Ghazali kayaknya karomahnya enggak ada. Ya. Karomahnya Imam Ghazali apa? Terbang gitu. Enggak, kita enggak dengar karomahnya. Nah, begitulah wali. Semakin hebat, semakin enggak kelihatan karomahnya. Gitu. Semakin tinggi, semakin gak kelihatan karomahnya. Makanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi mengatakan demikian. Sampai di dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya kata pengarang begini. Kenapa sahabat itu gak banyak kelihatan karomahnya? Ya kan kalau sahabat kan kisah-kisah karomahnya kan gak banyak. Karena sahabat udah saking yakinnya gak butuh karomah. Udah saking apanya? Yakinnya nggak butuh karomah. Bahkan Sayyidina Ali bilang, lau kusyifal ghita mazdadtu yakinan. Kalau seandainya hijab antaraku dengan Allah disingkap nih,
Bisa langsung lihat Allah, enggak bertambah keyakinanku. Artinya apa? Enggak kelihatan aja anda yakin. Ya. Disingkap, sampai aneh ngelihat Allah, enggak nambah keyakinanku. Tetap aneh percaya sama Allah. Ya gitu. Kalau kita kan kadang butuh dibuktiin ya. Pengen gak ke alam malakut jalan-jalan? Pengen kan? Wah itu. Karena kita masih menganggap ini belum cukup. Aneh pengen dibuktiin, aneh pengen ke langit ya Allah gitu. Ya. Itu gambarannya udah ada pada Nabiullah Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim minta. Ya. Rabbi arini kaifatuhyil mauta. Wahai Allah, perlihatkanlah aku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tumin, ente enggak percaya mana? Qala bala, enggak, aneh percaya Allah. Walakin lihat ma'inna qalbi itu. Jadi enggak salah kalau ente pengen minta dikasih lihat sama Allah. Silakan, enggak apa-apa. Ya. Ya Allah, saya pengen main ke alam-alam yang lain gitu. Silakan ya, alam arwah nanti alam barzah sekalian ya. Tapi kalau kita merasa cukup, alhamdulillah gitu ya. Berkata Ibnu Katsir, seorang siapa nih? Seorang mufassir, memuji Imam Ghazali. Kana min adzkiyail alim. Imam Ghazali termasuk ulama yang cerdas fi kulli ma yatakallam fi, terhadap apa yang beliau ucapkan semuanya. Kalau ngomongin tasawuf seakan-akan beliau adalah ahlinya. Ngomongin masalah apa filsafat beliau ahlinya. Ngomongin ilmu kalam beliau ahlinya. Ngomongin fikih beliau ahlinya itu. Imam Ghazali subhanallah. Berkata muridnya Abu Bakar Ibnu Arabi, Ra'aitul Ghazali di Baghdad. Aku lihat Imam Ghazali di Baghdad. Yahduru darsahu. Banyak yang menghadiri pelajarannya. Jadi hadir taklimnya berapa orang? Arba'mi'ati imamah min akabirin nas. 400 orang ulama. 400 orang ulama dari pembesarnya para ulama ya'khuduna anhul ilm. Gitu. Jadi yang ngaji sama beliau bukan lagi jamaah receh, bukan ya. Gitu. Kalau kita kan bikin pengajian biar rame gimana? Udah semuanya pemain hadroh semuanya gitu. Ada kadang-kadang ada orang kalau ada hadrohnya datang. Kalau nggak ada hadrohnya ya kayak gini nih. Kita ngaji nih nggak ada hadrohnya. Yang pemain hadroh nggak datang, tapi alhamdulillah pemain hadroh kita datang. Kita doain nih panjang umur ya. Nah saya girang banget ini ya. Karena saya punya cita-cita pemain hadroh bukan mukul hadroh doang. Tapi dia bisa menghadirkan Rasulullah. Bagaimana caranya? Dia pukul rebananya, diresapi maknanya. Tuh. Makanya ditarim ketika orang mukul pertama kali pukulan, malaikat turun dari langit. Insyaallah. Itu. Jadi pemain hadroh nggak sembarangan. Ditarim tuh yang main hadroh orang-orang tua. Orang dulu ya, orang dulu yang namanya pukulan hadroh tuh nggak ada, anak muda nggak ada. Yang terlihat orang dulu dah. Taku praku brungu brung yang rebana biang tuh yang gede banget tuh. Yang kalau kita tepak kapalan semua tangan kita. Aneh main sampai udara dulu main gituan. Diajarin sama ngkongannya. Ngkongannya masih main terbana. Ya Nabi apa kalau orang duduk yang pukulannya enggak karuan tuh. Ya orang dulu kan gitu ya, tapi nyambung loh. Ujungnya pak dung gitu. Itu Masya Allah. Jadi orang-orang dulu yang main hadroh orang tua karena bukan cuma pukulannya tapi sini. Itu. Bahkan kalau udah apa ya, kalau udah jadi pemain hadroh udah nggak bisa diganti-ganti tuh. Tuh zaman dulu begitu biar ente tahu nih. Makanya ente-ente yang masih muda udah dikasih main hadroh itu kemuliaan loh. Ya. Siapa? Guru sekumpul punya anak ya. Anaknya kan 2 yang laki tuh. Aneh nggak tahu namanya siapa itu. Itu dikasih hadroh. Yang atau enggak? Yang atau dikasih hadroh, yang atau dikasih mic. Sampai sekarang main hadroh. Yang mic jadi vokal itu. Subhanallah. Karena enggak sembarangan nih. Makanya di Jawa namanya apa nih? Terbang namanya. Bukan hadroh, terbang. Kenapa? Orang main bisa terbang ruhnya. Itu. Yang terbang apanya? Bukan hadrohnya, kalau hadroh terbang ngamuk tuh. Hadrohnya terbang kan. Vokalisnya lambat banget dilempar terbang ini gitu. Mungkin sejarahnya gitu. Tapi enggak ya, maknanya terbang ya, ruhnya terbang, yatir. Ya. Gitu. Hadroh juga sama, hadroh kan maknanya menghadirkan. Ya, menghadirkan Rasulullah gitu. Habib Anis marah banget kalau ada orang main hadroh salah, Habib Anis marah banget. Ya. Makanya Anda ingat batuk cerita dari guru-guru kita di sini pemain hadroh Islah dulu. Itu sampai diajak ke Habib Anis dikasih air biar main hadrohnya bener itu. Segitu luar biasanya karena buat mereka satu pukulan tuh itu ada hentakannya gitu. Ya, kalau orang zikir kan la ilaha illallah
La ilaha illallah. Itu enggak gini-gini doang, enggak. Kan kalau kita la ilaha illallah kemana aja, yang penting gue la ilaha illallah. Enggak, di thariqah ini ada la ke atas, ilaha illallah, buang ke sini gitu. Jadi semua ada aturannya gitu ya. Paham jelas? Jadi sampai main hadroh juga gitu. Itu termasuk bagian daripada thariqah ba'alawi itu. Mulai sekarang ada segi 6, segi 7, segi 8, rebana tungtung kan. Tung. Itu udah jauh dah gitu ya. Udah enggak asli. Ya kalau mau lihat yang asli pergi ke Tarim. Itu rebananya masih asli. Ya. Nah itulah ya mungkin sekilas tentang biografi Imam Al-Ghazali. Sebenarnya masih panjang nih bagaimana manhaj beliau, metode beliau, yang jelas kurang lebih begitu ya. Nanti mungkin insya Allah kita bahas tahun depan. Insya Allah besok malam kita bahas tentang muqaddimahnya karena udah jam 11 ya. Dengar-dengar gorengannya keburu adem nanti ya. Tapi Masya Allah orang banyak banget ini. Semoga kebagian ya. Kalau nggak kebagian sarang sebelah ada gorengannya ya. Yang belum punya kitabnya siapa? Tunjuk tangan. Nanti ambil di sini ya. Beli di sini sama Ustadz Ujang. Ya. Buya Ujang. Manggilnya Bujang. Maulana Abati. Alhamdulillah ya. Kita baca surat Al-Fatihah di malam yang mulia, di malam yang penuh barokah. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan niat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa istiqomah dalam majlis ilmu, dalam kebaikan, dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan halawatal iman kepada kita, halawatal ilm kepada kita juga. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-solehah, yang berbakti pada orang tua dan agamanya, yang cinta dengan ilmu, yang bisa meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita doakan juga, mudah-mudahan semua para santri yang sedang belajar, santri Kalong, santri Bugim, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan istiqomah, kesabaran. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama Imam Al-Ghazali dan para ulama-ulama lainnya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah. Syaril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waqtimana bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tsabbit qulubana bil islam wa tsabbit qulubana bit tauhid wa tsabbit qulubana bil ma'rifah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi bi jahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'in wa muqallati wa tulhimuni rusydi wa tarzuquni ilmal yakini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min umil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrab Uli sadari tu yassiru li amri wa takashim fukurbati wa bil anbiya wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati
وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجاب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.